Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti Hakarim dengan NIM 23625082. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Central Processing Unit atau CPU. Nah, di sini uh, saya dari kelompok 5, terdiri dari 4 orang. Nah, untuk pembahasannya di sini ada 10 pembahasan. Nah, di sini saya akan bahas tentang pendahuluan, fungsi utama CPU, dan juga komponen utama CPU. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah definisi Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit CPU adalah komponen utama komputer yang bertugas mengeksekusi instruksi program dalam bentuk operasi aritmatika, logika, dan kontrol. CPU bekerja berdasarkan instruksi mesin, sehingga semua proses komputasi bergantung langsung padanya. Tanpa CPU, sistem komputer tidak memiliki kemampuan pemrosesan. Nah, contohnya itu adalah ketika kita mengetik huruf A di keyboard, kemudian CPU ini akan menerima sinyal inputan tersebut. Kemudian dia akan proses dan dia akan kirimkan langsung ke monitor sehingga huruf A itu dia muncul di layar. Kemudian lanjut di peran CPU. Nah, peran CPU dalam sistem komputer, CPU itu berperan sebagai pusat pemrosesan dan pengendali sistem. Nah, setiap aktivitas komputer mulai dari input sederhana hingga pengolahan data kompleks harus diproses oleh CPU. Nah, komponen lain hanya mendukung proses tersebut dan tidak dapat bekerja mandiri tanpa instruksi dari CPU. Contohnya itu adalah saat kita membuka aplikasi browser, kemudian kita sambil memutar musik. Nah, CPU ini akan mengatur agar aplikasi browser itu tetap responsif dan musik tetap berjalan tanpa saling mengganggu. Kemudian jika CPU gagal mengatur ini, sistem akan hang atau crash. Kemudian lanjut di bagian posisi CPU dalam arsitektur komputer. Dalam arsitektur komputer, CPU itu berada di pusat sistem dan terhubung langsung dengan memori utama, serta perangkat input-output melalui bus. Nah, CPU ini mengambil data dari memori, kemudian dia akan proses, lalu dia akan kembalikan hasilnya ke memori atau perangkat output. Kemudian CPU ini tidak berfungsi sebagai media penyimpanan permanen. Nah, contohnya itu adalah ketika kita membuka file Word, kemudian data file ini kita salin ke storage ke RAM. Nah, kemudian CPU ini akan membaca instruksi dari RAM untuk menampilkan teks tersebut atau mengatur dan menampilkan halamannya di layar. Kemudian lanjut yang keempat, itu ada hubungan CPU dengan perangkat keras lain. Nah, CPU ini bekerja bersama RAM, storage, dan juga perangkat input output. Kemudian RAM ini menyediakan data dan instruksi jangka panjang, sedangkan perangkat input output memungkinkan interaksi dengan pengguna. Kinerja sistem ditentukan oleh keseimbangan seluruh komponen, bukan CPU saja. Nah, contohnya itu adalah misalnya laptop dengan CPU yang kencang. Misalnya laptop itu punya CPU yang bagus, tapi RAM-nya itu hanya 4 GB. Nah, hal ini akan tetap terasa lambat karena CPU itu harus menunggu data dari RAM yang terbatas ini, bahwa ini menunjukkan bahwa CPU itu bukan satu-satunya penentu performa. Lanjut di bagian 2, yaitu fungsi utama dari si CPU ini. Yang pertama, fungsinya itu adalah mengolah data dan instruksi. Nah, CPU ini dia akan memproses data tersebut berdasarkan instruksi yang diberikan program. Proses ini meliputi perhitungan numerik, manipulasi data, dan juga evaluasi logika. Kemudian untuk fungsi kedua itu dia akan mengendalikan seluruh proses sistem. Nah, CPU ini dia akan mengatur kapan dan bagaimana komponen lain itu bekerja. CPU ini menentukan urutan eksekusi instruksi dan memastikan sistem itu berjalan sesuai logika program. Kemudian yang ketiga, dia menjalankan perintah dari perangkat lunak serta perintah dari sistem operasi dan aplikasi diterjemahkan menjadi instruksi mesin yang dieksekusi oleh CPU. Kemudian perangkat lunak itu tidak memiliki kemampuan eksekusi tanpa adanya CPU. Kemudian menjadi pusat koordinasi komponen.
Jadi komputer CPU ini dia mengordinasikan kerja memori, kerja storage, dan juga perangkat I/O atau input output agar bekerja secara sinkron. Tanpa koordinasi ini, sistem itu tidak akan berjalan secara stabil. Kemudian yang ketiga ada komponen utama dari si CPU ini. Yang pertama, operasi aritmatika, yaitu ALU menangani perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau ini itu tuh contohnya itu ada di ketika kita buka kalkulator. Nah, di sini ALU berperan penting dalam perhitungan aritmatika. Bisa juga dia tuh dalam program. Kemudian yang kedua ada operasi logika, yaitu ALU melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tuh kebanyakan kita pakai contohnya ketika kita pakai misalnya Python. Nah, di sini dalam logika program. Kemudian yang ketiga ada perbandingan data. ALU itu akan membandingkan dua data untuk menentukan hubungan seperti lebih besar, lebih kecil, atau sama. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan logis. Jadi hasil operasi logika akan kita gunakan untuk menentukan alur program, misalnya pada struktur percabangan atau biasa orang bilang arithmetic logic unit atau ALU. Kemudian ada CU control unit. Nah, CU ini dia mengatur alur instruksi. Kemudian CU ini menentukan urutan pengambilan dan eksekusi instruksi dari memori. Dia mengontrol kerja ALU. CU itu memberi sinyal kepada ALU mengenai operasi apa yang harus dilakukan. Kemudian dia mengatur juga komunikasi dengan memori, di mana kontrol unit ini dia mengkoordinasikan proses pengambilan data dari memori dan penyimpanan hasil kembali ke histori. Kemudian dia akan mengendalikan perangkat input output. uh, Kontrol unit ini dia akan mengatur pertukaran data antara CPU dan perangkat input output. Kemudian yang terakhir ada register atau penyimpanan internal CPU. Itu ada 4. Yang pertama, penyimpanan data sementara. Jadi di sini register ini dia akan menyimpan data yang sedang kita proses agar dapat dieksekusi dengan sangat cepat. Kemudian ada namanya register instruksi atau IR, di mana IR ini menyimpan instruksi yang sedang kita eksekusi oleh CPU. Kemudian ada namanya program counter. Jadi disingkat PC, PC ini menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan kita eksekusi. Dan yang terakhir ada akumulator dan register umum digunakan untuk menyimpan hasil sementara operasi ALU dan data lain yang sering digunakan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai CPU. Jadi, intinya CPU itu adalah otak dari komputer. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Real Bani dengan NIM 2362572. Saya dari kelompok 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, beberapa poin, yaitu dari poin 4, 5, dan 6. Yang itu poin keempat, yaitu yang pertama adalah cara kerja CPU. Oke, cara kerja CPU. Yang pertama itu, di sini ada tahapan eksekusi, yaitu ada fetch, yang dimana fetch itu untuk mengambil instruksi dari memori utama, dan decode. Decode itu kayak diterjemahkan menjadi sinyal yang dipahami oleh CPU. Lalu ada execute yang dimana itu menjalankan instruksi sesuai perintah, dan store hasil eksekusi disimpan kembali ke memori atau register. Nah, dan yang kelima itu faktor yang mempengaruhi kinerja CPU. Oh ya, yang kelima faktor yang mempengaruhi kinerja CPU. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja CPU itu? Oke, yang pertama di sini adalah parameter performa CPU, yaitu penentu kecepatan dan efisiensi. Yang pertama ada clock speed, yang dimana menentukan jumlah siklus yang dapat dijalankan CPU per detik. Lalu ada jumlah core, semakin banyak core yaitu semakin banyak instruksi yang dapat diproses secara paralel. Lalu ada cache memory, yang itu ada L1, L2, sama L3, yang dimana memori berkecepatan tinggi yang mempercepat akses data. Lalu ada arsitektur prosesor, desain internal CPU, yaitu memengaruhi efisiensi dan performa. Dan itu lagi kita akan menjelaskan poin ke-6, yang dimana poin ke-6 itu adalah jenis-jenis CPU.
Mari kita lihat apa saja sih jenis-jenis dari CPU. Oke, berdasarkan struktur dan penggunaan, single core dan multi core single. Artinya, core memproses satu instruksi utama, sedangkan multi core dapat memproses beberapa instruksi secara paralel atau berhubungan. Lalu ada CPU desktop, laptop, dan server berbeda dalam hal performa, efisiensi daya, dan kemampuan multitasking. Lalu ada perbedaan arsitektur. Yang di sini yaitu CPU, misalnya arsitektur x86 dan ARM dengan karakteristik berbeda. Lalu ada segmentasi penggunaan CPU, dirancang sesuai kebutuhan pengguna seperti komputasi ringan atau berat. Nah, terlanjut pada slide ke-8. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara CPU dan aplikasi dalam implementasi nyata. Jadi, CPU itu berperan sangat penting karena semua aplikasi yang kita gunakan bergantung pada kemampuan CPU dalam memproses data. Pada poin pertama di sini, CPU sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi, CPU menentukan seberapa cepat sistem merespon perintah-perintah dari pengguna serta menjaga kestabilan sistem saat menjalankan banyak aplikasi. Jadi, semakin baik spesifikasi CPU, maka sistem akan terasa lebih cepat, lancar, dan tidak mudah mengalami lag atau hang. Jadi pada intinya performa komputer itu sangat bergantung pada kekuatan CPU. Nah, selanjutnya pada slide kedua ini, hubungan antara CPU. Mohon maaf, pada slide kedua ini hubungan antara CPU dan sistem operasi. Jadi, sistem berfungsi mengatur bagaimana CPU digunakan oleh berbagai aplikasi. Jadi, sistem operasi menentukan pembagian waktu pemrosesan CPU agar semua aplikasi bisa berjalan dengan adil dan efisien. Tanpa pengelolaan yang baik dari sistem operasi, kinerja CPU tidak akan optimis. Jadi CPU dan sistem operasi itu saling bergantung untuk menjaga performa sistem. Pada poin ketiga, dalam dunia bisnis, CPU memiliki peran yang sangat penting. Jadi CPU itu digunakan memproses berbagai aktivitas seperti transaksi, penjualan, pembuatan laporan, serta analisis data. Jadi semakin besar kompleks data yang diolah, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap performa CPU. Jadi oleh karena itu, perusahaan biasanya menggunakan CPU dengan performa tinggi agar sistemnya itu atau sistem bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Jadi pada intinya pada slide ketiga ini atau poin ketiga ini, CPU membantu bisnis bekerja lebih cepat dan akurat. Nah, pada poin terakhir di sini, CPU juga sangat berpengaruh dalam pemrosesan data, terutama dalam skala besar. CPU yang kuat mampu mempercepat pengolahan data sehingga waktu pemrosesan menjadi lebih singkat. Jadi hal ini sangat penting dalam bidang seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan sistem informasi skala yang besar. Dengan CPU yang baik, efisiensi kerja dan produktivitas dapat meningkat. Jadi kesimpulannya, CPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan aplikasi, mulai dari menentukan kinerja sistem, bekerja sama dengan sistem operasi, mendukung aplikasi bisnis, hingga mempercepat pemrosesan data. Jadi oleh karena itu, pemilihan CPU
yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa efektivitas penggunaan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dengan NIM 2362578. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yang mana itu kelebihan dan keterbatasan CPU. Kemudian di sini ada analisis CPU. Kecepatan pemrosesan tinggi CPU modern mampu menjalankan miliaran instruksi per detik. Kemudian kemampuan multitasking mendukung banyak aplikasi berjalan bersamaan. Yang ketiga, keterbatasan panas dan daya performa. Tinggi menghasilkan panas dan konsumsi daya besar. Kemudian potensi bottleneck. Sistem CPU cepat tetap bisa terhambat oleh komponen lainnya. Kemudian kesimpulan, yaitu yang pertama itu adalah CPU sebagai pusat pemrosesan komputer. CPU adalah inti dari seluruh proses komputasi. Kemudian pentingnya komponen internal CPU, alus, control unit, dan register menentukan kemampuan CPU. Faktor penentu kinerja CPU performa dipengaruhi oleh banyak aspek, bukan satu faktor saja. Relevansi CPU dalam sistem modern. CPU tetap menjadi komponen kunci dalam